wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Weda Agnes. Di video kali ini kita akan bahas tentang 3 uji sekaligus pada analisis regresi data panel. Yang pertama yaitu adalah uji kelayakan model. Yang kedua yaitu adalah koefisien determinasi. Dan yang ketiga yaitu adalah uji T. Seperti biasa, di sini juga kita akan membahas tentang tutorial untuk pengolahan datanya, jadi ditonton terus ya videonya. Kita masih menggunakan program Fuse untuk pengolahan datanya. Sebelumnya aku akan jelasin dulu untuk 3 pengujian ini. Yang pertama ada uji kelayakan model atau uji F. Uji ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Langsung aja ke tutorial pengolahan datanya, kita buka file yang sudah kita simpan kemarin untuk kita lakukan uji kelayakan model. Nah, prosesnya yang pertama kita klik aja nama persamaan EQ1 dalam mock file. Oke, berikut adalah output proses uji F dengan menggunakan program Fuse. Kita di situ lihat yang bagian probabilitas F statistik. Oke, jadi hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. Jika F statistik lebih kecil dari F table, maka HO diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F table, maka HA diterima artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Oke, yang kedua kita lihat berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0,05, maka HO diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, pada output data aku ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400 sementara F tabel dengan 5%, DF1 K-1 sama dengan 5 dan DF2 N-K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik 7,562400 lebih besar dari F table 2,45583 dengan nilai probabilitas F statistik 0,000048 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari size, ROA, NPF, suku dar secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang koefisien determinasi. Jadi hasil dari koefisien determinasi ini akan menjelaskan tentang seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square, maka akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel.
Oke, kita lihat pada tabel atau output yang sama seperti pada uji kelayakan model. Di sini pada tabel menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lanjut ke uji yang ketiga, yaitu adalah uji T. Jadi uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat berdasarkan perbandingan T statistik dengan T-table. Jika nilai T statistik lebih kecil dari T-table, maka HO diterima yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T-table, maka HA diterima artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya berdasarkan probabilitas, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka HO diterima yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Caranya masih sama dan tabelnya pun masih sama. Nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578, sementara T-tabel dengan tingkat 5%, DFNK sama dengan 39 terdapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size 5,342578 lebih besar dari T-table dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size, maka akan menaikkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Selanjutnya nilai T statistik ROA sebesar 0,89809. Dengan demikian, T statistik ROA lebih kecil dari T-table dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya nilai T statistik DAR sebesar 1,407353. Dengan demikian, T statistik DAR lebih kecil dari T-table dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, nilai statistik NPF sebesar 2,371637. Dengan demikian, T statistik NPF lebih besar dari T-table dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar min 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR dengan konstanta 0,489 sebesar min 1,907. Selanjutnya, nilai T statistik sukuk sebesar 0,386405. Dengan demikian, T statistik sukuk lebih kecil dari T-table dan nilai probability lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.
Oke, itu tadi adalah penjelasan dari 3 pengujian, yaitu uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.